Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan penjelasan dari proses interaktif desain atau interaksi desain ya, proses desain interaction. Akan saya jelaskan dari referensi yang kemarin itu ya, yang sudah saya upload buku di chapter 2 ya, itu masuk dalam chapter 2. Yang sebelumnya chapter 1 kita bicara mengenai interaction design. Saya akan men-share file yang atau materinya ya. Ya, jadi mengenai proses interaksi desain ini, kita membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam melakukan suatu proses desain. Ya. Sebetulnya sudah ada di dalam materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya upload, tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi tersebut. Ya. Jadi tujuan dari interaction design ini adalah kita berinteraksi dengan pengguna atau pengguna apa ya yang akan menggunakan program kita ya. Dan dalam bahasan ini ada istilah user centered approach ya, pendekatan pengguna. Jadi kita bekerja sama dengan pengguna bagaimana cara mendesain tampilan dari software yang akan kita buat. Tentu tidak hanya tampilan saja karena kita juga dengan pengguna atau user akan berdiskusi mengenai fungsi-fungsi apa saja yang akan difokuskan ya di dalam pembuatan software tersebut. Nah, yang ada 4 aktivitas dasar ya untuk interaksi desain ya, desain interaction. Yaitu yang pertama adalah seperti biasa ya, ketika kita akan membuat suatu sistem, maka kita harus mengetahui kebutuhan dari user ya. Harus mengidentifikasikan kebutuhan dan memastikan requirement-nya ya, analisa kebutuhan lah ya. Kalau di dalam UML itu ada di use case, mungkin Anda bisa memodelkan dalam bentuk use case juga boleh. Ya, jadi untuk diperlukan dukungan dari orang-orang, ya, kita harus tahu targetnya siapa, ya, usernya siapa, kemudian jenis fungsinya juga seperti apa, kemudian cara berinteraksinya seperti apa. Tentu kalau Anda ingin membuat suatu aplikasi yang ditujukan untuk anak-anak, tentu berbeda dengan yang ditujukan untuk orang dewasa. Ya. Baik dari sisi tampilan, ya visualnya, maupun dari sisi interaksinya. Mungkin kalau orang dewasa diberi instruksi untuk menginputkan sesuatu melalui keyboard virtual, ya itu nggak masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak ya, seperti itu. Atau misalnya ini program yang akan Anda buat ditujukan untuk segmen-segmen tertentu, misalnya orang dengan berkebutuhan khusus misalnya, yang mana dia software Anda harus mengakomodasi orang-orang yang misalnya tidak bisa mengakses secara fisik, misalnya ya, seperti itu. Misalnya tangannya dia tidak punya tangan, misalnya, atau otomatis Anda juga harus memberikan fitur tambahan ya untuk supaya orang tersebut bisa berinteraksi dengan sistem yang Anda buat. Nah, kemudian mengembangkan desain alternatif ya, baik dari sisi konsep maupun fisik. Ya. Nah, kalau bisa membangun interaktif versi yang interaktif, ya, kemudian mengevaluasi. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada 3 karakteristik dari proses desain interaksi, yaitu fokus kepada user, ya. Meskipun ini tidak bisa menjamin bahwa pengembangan yang melibatkan user yang akan menggunakan itu pasti bagus gitu ya. Tetapi setidaknya itu akan memberikan suatu masukan kepada pengembang ya supaya interaktivitasnya atau user UI ya, UI-nya itu lebih mudah begitu, lebih bisa dibuat. Kemudian spesifik usability kriteria,
harus ada kriteria-kriteria khusus ya yang bisa digunakan. Nah, ini bisa membantu desainer untuk memilih alternatif desainer. Kemudian iteration. Nah, ini iteration itu artinya kembali lagi ya, untuk memastikan kembali bahwa desainnya itu sudah bagus gitu, atau lebih bagus lagi. Nah, tentu dalam mengembangkan aspek desain ini juga kita harus tahu siapa usernya, kebutuhannya apa, bagaimana kita membuat desainnya ya, kemudian alternatifnya apa saja. Nah, ada 3 tipe pengguna, yaitu yang utama, sekunder, dan tambahan ya. Maka kita harus tahu dulu stakeholder-nya, penggunanya siapa saja, yang berkaitan dengan pengguna atau software ini siapa saja, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, harus tahu karakteristik dan kemampuan user. Ya. Kemudian, kalau perlu meminta perwakilan dari suatu kelompok tertentu, ya, seperti itu, supaya dalam mendesain suatu UI UX ini lebih mudah. Ya, mari kita lihat dulu. Saya jelaskan berbasis pada buku atau materi yang sudah saya share ya. Saya kira lebih enak di sini. Nah, ini ya, proses interaksi desain. Jadi, discover, define, develop, deliver. Discover ini adalah mencari tahu masalah yang akan diselesaikan ya. Ini bisa berkomunikasi dengan user, bisa menganalisa kebutuhannya seperti apa, kemudian menentukan pengembangannya, ya, desainnya, kemudian konsepnya bagaimana, kalau perlu dibuatkan prototype, kemudian dites, iterated. Nah, di iterated itu diulang lagi ya, benar nggak, sudah sesuai apa belum dengan insight atau masalah yang diperoleh dari si user. Kemudian define, kalau sudah selesai di deliver. Nah, hasilnya adalah selesai diproduksi dan di launching. Nah, fase-fase ini disebut double diamond of design ya. Ini istilah dari Design Council. Jadi Dewan Desain yang di UK ini membuat suatu standarisasi untuk bagaimana kita bisa terlibat dalam interaction design. Baik, kita lanjut ya. Saya skip saja. Nah, ini contohnya ini ya. Di sini ada problem ya. Ada suatu kebutuhan untuk memberikan suatu rute perjalanan ya. Nah, ini Anda bisa membaca lebih lengkap di sini ya. Bagaimana mengatur rute perjalanan dari rumah sampai dengan tempat tujuan wisata. Nah, ternyata di dalam perjalanannya tentu akan menemui banyak hal, misalnya rute yang pertama ya, yang pasti ya. Kemudian ada toko, kemudian ada stasiun, kemudian ada informasi-informasi tambahan yang diperlukan untuk menuju ke tempat tersebut. Nah, kemudian di sketch, ya ini sketsa lah ya. Nah, oh kalau dari rumah ini kita bisa menginputkan, bisa melihat dulu peta ya. Nah, jadi kita berbicara mengenai alur berpikirnya dulu ya. Kemudian menuju ke sini dia bisa naik lokal transport. Menuju mana? Oh, ke airport dulu ya, bandara misalnya. Kemudian di bandara apa yang dilakukan? Tentu dia harus mengecek informasi mengenai penerbangan. Bisa melalui HP-nya mungkin, atau melalui tiket yang sudah dibeli di rumah ya, atau dari rumah, atau dia sudah mencetak elektronik tiketnya. Kemudian flight detail. Nah, flight detail ini ditampilkan secara live ya, atau real time di bandara tentunya ya, di bandaranya. Nah, bisa nggak kira-kira terhubung ke dalam sistem yang sudah kita buat atau yang akan kita buat. Begitu juga airport informasi mengenai bandara, kapan pesawat datang ya, di apa itu untuk menuju
mana ini? Katakanlah di Birwah ya, Birwah ini harus di terminal berapa dan sebagainya. Setelah itu pengguna akan terbang menuju Brisbane, ya. Berarti ini sudah nggak ada masalah di sini. Tentu ketika sampai di airport Brisbane, bandara Brisbane, masalah yang sama akan muncul ya, berkaitan dengan flight detail, airport information dan sebagainya. Kenapa? Karena dia ada di lokasi pesawat bandara ya, hanya berbeda tempat begitu. Baru setelah itu menuju ke Birwah, naik apa? Oh, lokal transport. Nah, lokal transport ini juga dia tentu harus tahu informasinya dari bandara ke Birwah ini ya. Naik apa ke sana? Mau naik taksi kah? Kalau naik taksi berapa biayanya? Atau naik ojek mungkin kalau ada ojek ya, atau informasi transportasi lokal lainnya. Barulah dia sampai. Nah, tentu di situ ada juga map-nya dan foto-foto sebagai informasi penunjang. Nah, bagaimana alur logik ini yang sudah dibuat secara sketsa dituangkan ke dalam bentuk user interface ke dalam, katakanlah di sini mobile apps. Sandy Trip August 24. Oh, berarti ini ada tanggal, ada nama ya, ada perjalanan dari rumah. Kemudian di sini dipersingkat di sini rumah menuju Paris Airport. Kemudian ada informasi mengenai di bandara tersebut. Kemudian sampai ke Brisbane, Birwah. Nah, ini mungkin kalau dalam kreativitas kita, menu ini akan muncul atau kita munculkan ketika si user ini sedang berada di home dan Paris. Begitu sampai di Brisbane, maka tampilannya akan berubah atau berganti atau dia ganti menjadi Brisbane Airport flight detail. Kemudian ada informasi mengenai ke Birwah, begitu ya, seperti itu. Nah, inilah model-model sketsa untuk tampilan dari perjalanan dari rumah ke Birwah ya, ke tujuan ya, seperti itu. Nah, kita bisa membayangkan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh si user dari rumah, apa informasi yang diperlukan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya informasinya sedemikian banyak ya, nah maka kita bisa fokus ke suatu informasi tertentu misalnya. Tentu tidak semua harus diakomodasi informasinya. Misalnya misalnya si user ini perlu beli bekal, dia ingin cari tahu lokasi mart terdekat ya, atau Indomaret atau Alfamart dan sebagainya, yang sejenisnya terdekat. Kalau memang dirasa itu tidak fokus di situ, ya tidak perlu ditampilkan, misal seperti itu. Nah, inilah yang saya minta kemarin tugasnya, kalau tidak salah, toko kelontong ya. Nah, Anda bisa berkreativitas dari clue yang tugas yang minggu lalu. Misalnya, buatlah sistem toko kelontong. Bisa menggunakan model, saya akan ke toko kelontong. Nah, saya akan ke tokonya ya. Oh, berarti informasi apa yang diperlukan? Informasi rute, informasi jam buka ya, informasi toko tersebut menjual apa saja misalnya. Atau misalnya teman Anda yang lain akan berfokus kepada bagaimana belanja di toko tersebut misalnya. Oh, swalayan misalnya. Modelnya swalayan ya. Berarti apa yang harus informasi apa kira-kira yang ada di dalam sistem yang Anda kembangkan. Misalnya ada map rak misalnya ya, peta mengenai rak tempat barang-barang dijual misalnya. Kemudian ada lokasi kasir dan sebagainya. Kemudian kira-kira aplikasinya akan menampilkan apa di situ? Oh, ternyata di situ aplikasi yang berbasis mobile misalnya ada barcode-nya, kemudian kita scan sendiri ya, begitu sampai ke kasir sudah terinput apa yang kita beli, misalnya seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh penggambaran dalam pembuatan sketsa user interface. Nah, baik. Ya, mungkin di awalnya tidak jelas ya, it wasn't clear that there was problem to address. Banyak sekali masalah atau informasi yang ditampilkan, tapi kita bisa berfokus kepada satu fungsi ya, satu fungsi atau
tampilan tertentu. Ya, ini silakan dibaca. Nah, ini contoh tampilan juga ini ya, example of holographic navigation display yang ada overlay. Overlay itu artinya informasi tambahan ya, overlay, layar tambahan, GPS navigasi instruksi. Kemudian yang B ini ada informasi dashboard ya, plus GPS. Kalau yang ini hanya GPS-nya saja ya, kalau nggak salah ya. Slow down, oh ini ada informasi mengenai jangan terlalu kencang dan sebagainya, jangan ngebut. Nah, di sini ada 4 pendekatan dalam interaksi desain ya, menurut Pak dan Schaeffer. Ada user-centered design, kemudian activity-centered design, system design, dan genius design. Activity-centered design fokus pada perilaku beberapa tugas tertentu ya. User bisa memberikan suatu peran yang sangat penting begitu berkaitan dengan sistem tersebut. Nah, disinilah pentingnya melibatkan user ya. Makanya ada istilah tadi user-centered design, desain yang berpusat pada user. Kenapa? Karena dia bisa, si user ini bisa memberikan masukan atau memberikan suatu deskripsi masalah dalam pengembangan software tersebut gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya program kita tidak berjalan dengan baik? Nah, kita juga bisa memanfaatkan user tadi dengan memberikan apa? Nah, tampilan seperti ini ya. Do you want to send more information about problem? Nah, suatu misal programnya bermasalah. Kemudian Anda juga memberikan suatu fitur untuk melaporkan masalah tersebut. Nah, ini contoh yang diberikan oleh si Microsoft ya. Oh, ternyata masalahnya sekian. Seperti ini misalnya, send informasi. Berarti si user bisa berperan memberikan informasi error yang ada di dalam program tersebut. Atau misalnya seperti ini ya, ada debug, ada send error report, ada don't send. Nah, ini juga saya kira juga penting ya, kalau misalnya ada apa-apa, kita sebagai pengembang juga bisa memberikan solusi. Nah, atau misalnya dalam bentuk komentar, biasanya ini ada di Google Play, ya. Biasanya kalau Anda buka Google Play ingin mendownload game misalnya ya, game, maka di bawahnya tuh ada komentar-komentar ya. Oh, gamenya sangat bagus misalnya. Kemudian, oh banyak banget iklannya ya, setiap kali permainan selesai iklan keluar misalnya. Atau misalnya, kok tahu-tahu force close ya, nah ini itu akan memberikan masukan kepada developer. Ya di samping instrumen-instrumen yang lain, misalnya apa? Dalam bentuk ranking ya, bintang 1, 2 sampai dengan 5. Nah, biasanya kan Anda kalau mau menginstal aplikasi Android pasti melihat bintangnya ya. Bintangnya berapa nih? Di atas 4 apa enggak? Oh, 4,2. Oke deh, saya install. Tapi kalau nemu aplikasi yang misalnya 3,3 misalnya penilaiannya, wah Anda pasti nggak jadi menginstal ya, karena tahu nilai itu jelek rankingnya. Nah, ini prinsip user centered approach, ya. Early focus on user and task, kemudian diukur empirical measurement, iterative design, diulang kembali. Ya. Anda bisa membaca sendiri nanti ya ininya bukunya. Saya kira bahasanya juga tidak terlalu berat gitu, mudah dipahami. Kemudian simple interaction design life cycle model, nah, seperti diterangkan di awal tadi, ya, discovering requirement, ya, analisa masalah, analisa kebutuhan. Kemudian mendesain alternatif, ya, desain alternatif berarti desainnya bisa lebih dari satu ya. Nah, kemudian dibuat, ya, prototip, ya, prototip itu artinya sistem yang kita buat contoh sebagai contoh ya untuk menjalankan konsep-konsep yang
ada di sebelumnya ini. Habis itu di evaluasi. Oh, di sini ada proses iteratif juga nih, iteratif ya, iteratif atau berputar, diperiksa lagi. Bagus nggak? Oke. Kalau belum oke, perbaiki misalnya. Habis itu dievaluasi. Evaluasi pun juga ada iteratif juga ya. Benar nggak sudah sesuai dengan, sudah menyelesaikan masalah yang di awal tadi, sudah sesuai dengan analisa kebutuhan, atau desainnya sudah sesuai, ya seperti itu. Kalau sudah oke, baru final product. Nah, ini framework-nya Google, jadi disebut Google Design Sprint, ada Unpack, Sketch, Decide, Prototype, Test. Nah, ini iteratif terus ya. Apakah menggunakan cara waterfall boleh? Ya, boleh-boleh saja, karena ini memang mirip dengan pengembangan software juga ya. Oke. Nah, lagi ini yang penting ya. Oh ya, ini ya. Copy for inspiration. Apakah ini legal? Oh ya. Jadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta itu adalah ide yang sudah diimplementasikan. Jadi kalau masih belum dituangkan, ya tentu masih bisa boleh kita copy ya. Misalnya sebatas omongan, aku mau bikin ini nih, bikin keyboard virtual, kayaknya bagus loh. Nah, kalau masih sebatas ide yang belum diwujudkan, ya mungkin kalau ada orang lain yang mendengar, langsung dia buru-buru menuangkan ide tersebut ke dalam produk, ya maka dia nggak menyalahi aturan juga ya. Boleh. Ini secara jelasnya Anda baca di sini. Ya, yang telah di copyright, mana nih? Tadi saya lihat. Nah, copyright ide yang telah diekspresikan dengan berbagai cara ya, entah itu ditulis, entah itu digambar, sketsa, gitu. Meskipun ide sudah dituliskan dalam bentuk sketsa, kemudian Anda daftarkan secara haki, nah itu tidak boleh dicuri ya. Kalau di-copy berarti itu melanggar. Gitu ya. Makanya kalau Anda memiliki ide yang kreatif, nah silahkan segera langsung di-sketch, dirancang dengan baik, ya, kemudian didaftarkan sebagai haki. Ya, saya kira dari saya itu penjelasannya ya. Nah, ini yang kemarin ya, utility, learnability, memorability, ya produk harus lebih mudah dipelajari ya, mudah Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicoba tugasnya ya. Dicoret-coret pakai tulisan tangan juga boleh ya. Setelah itu habis dicoret-coret, dicoba ditampilkan dengan menggunakan Figma atau menggunakan gambar yang lebih rapi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.